Oke. Tes, 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 tes. Ya, baik. Sekarang video selanjutnya akan bahas mengenai simulasi LAMS gitu ya, sesuai dengan yang ada di contoh di modul. Baik, simulasi pertama adalah simulasi energi kohesi besi gitu ya. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat ikatan antara atom besi dengan atom besi lainnya gitu ya di suatu struktur fasa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti gitu ya, besi itu struktur kisinya itu bisa macam-macam. Struktur kisi itu adalah merupakan struktur yang paling dasar gitu ya. Jadi misalnya kalian punya potongan besi, kalian zoom terus gitu ya. Dan akan menemukan suatu susunan di mana atom besi ini tuh ternyata mengikatnya gitu ya. Dengan atom besi lain tuh pada suatu susunan tertentu atau cara tertentu. Tuh. Nah, yang namanya struktur kisi di sini adalah namanya BCC gitu ya, atau body center cubic gitu ya. Itu bisa di Google aja seperti apa bentuknya. Nah, untuk menjalankan LAMS yang kali ini gitu ya, ini sudah saya sediakan file inputnya gitu. Oke, gitu ya. Sudah saya sediakan file inputnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalian pertama bisa buka Notes gitu ya, bisa buka Notes, Notepad, sorry, Notepad di Windows kalian, gitu ya. Ini misalnya aku bikin file baru, nah bikin file baru, lalu copy ya, copy perintah yang ada di sini, gitu ya, copy semua, gitu. Oh sebentar, copy semua, ini aku nggak bisa ya. Oke, sebentar, pakai yang versi Word aja. Gitu. Oke. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Nah, jadi buat yang simulasi pertama, energi kohesi besi, kalian bisa lakukan ini, copy file inputnya ini di sini, di copy gitu ya, semuanya, lalu pergi ke Notepad, lalu di kopas di sini, lalu di paste di sini gitu ya. Kalau sudah nanti kalian pencet Ctrl Shift F, Ctrl Shift S gitu ya. Nanti kalian akan save ini di mana. Itu kalian misalnya bikin gitu ya di Windows Explorer kalian bikin folder yang namanya misalnya 01 kohesif di sini. Kalian bisa bikin nama apa aja ya gitu, terserah. Misalnya bikin nama apapun di sini, misalnya aku ini ya 01 kohesif, lalu simpen di sini dengan nama apa? Dengan nama misalnya in.iron.lmp save gitu. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah memastikan ya, kalian ke folder labs-nya, terus ke folder di mana kalian bikin file input yang tadi, misalnya 01 kohesif nih, ya, misalnya di sini. Nah, jangan lupa buat masukin file LMP-nya gitu. Ya sebenarnya nggak perlu sih, itu nggak perlu LMP sebenarnya. Jadi kalian cukup inputnya ini aja bisa gitu. Tapi buat memastikan ya, buat benar-benar memastikan benar atau enggaknya, kalian bisa masuk ke bin, lalu copy LMP-nya ini gitu ya, lalu masukin ke mau foto kohesif, di copy gitu, di kopas. Nah, kalau udah bisa masuk ke directory dari LAMS-nya di PowerShell. Jadi pencet dari ketik cd fdata lokal LAMS sampai warna biru kayak gini. Kemudian masuk ke directory pengerjaan kalian, misalnya 01 kohesif ya, gini. Oke, enter.
Nah, kalau kalian ls, nanti akan ada tiga berkas ini kan, sesuai sama yang ada di File Explorer, ya kan? Nah, buat menjalankan ya, oh ya, ini kita, oh ya, sebelum menjalankan ini, gitu ya, ini sudah saya berikan dua file, eh, sorry, satu file penting, ya, yang namanya adalah file antar atom, file interatomic potential, sorry. Itu sudah saya berikan ya, namanya Fe2EAM-Fs. Gitu. Ini kalian nggak perlu nyari di Google, itu sudah saya berikan ya, minggu kemarin ataupun ada di Teams. Gitu. Nah, kalian download file ini, gitu ya, file fe2eam.fs. Nah, misalnya ya, di sini aku punya nggak ya file feam. Nah, misalnya ini nih. Nah, kalau kalian buka file fe2eam.fs-nya di Notepad, tulisannya akan seperti ini. Gitu ya, source potensial bla 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 bla. Seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa buka file ini di Notepad, terus kalian save as, ya save as dari file ini, Ctrl Shift S itu di mana? Jadi masuk ke direktori lamps-nya dulu, ya, lalu pergi ke potensial. Ini nih, potentials. Nah, lalu save-nya sebagai apa? Nah, ini klik dulu nih save as type-nya diganti jadi all files. Terus tulis fe underscore 2 dot eam dot fs gitu. Seperti ini ya persis. Kalau udah di save. Tuh. Oke, ini harus dijalankan yang ini ya. Kalau nggak dijalankan nanti error. Nah, seperti itu. Oke, kalau udah tadi ya, kalau udah apa namanya ditaruh file potensialnya fe2eam.fs, nanti tinggal jalankan di folder kohesif ini, terus saja lmp minus in, terus in dot iron dot lmp, terus udah enter, selesai. Tuh, oke. Nah, nanti langsung keluar keluaran seperti ini gitu ya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa hal gitu ya terkait apa yang penting gitu ya, penting dari simulasi ini gitu. Nah, pertama keluarannya ya, jadi di terminal kalian ya harusnya keluarnya seperti ini gitu, persis gitu ya. Nah, eh, yang penting itu ada di akhir sebenarnya. Nah, nanti keluar kan di sini dibilanginnya ya, kalau kalian lihat di outputnya itu akan ada tulisan ini create two atoms. Nah, karena kita fokusnya ya mau simulasi energi kohesi besi BCC, ya BCC kan di satu selnya ada dua atom gitu. Nah, ini sesuai ya, ada dua atom di sini. Nah, gitu. Terus di sini akan keluar total energinya dari dua atom minus 8,24 bla bla bla. Nah, karena ada dua atom berarti energi kohesinya adalah minus 8,2 ini dibagi dua. Dapatlah energi kohesinya minus 4,12 bla 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 EV. Terus juga kalian akan dapat lattice konstan ya, atau panjang sisi ya dari kisinya itu 2,855 gitu. Kalau udah keluar ini berarti benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan isi dari file inputnya tuh apa aja yang penting gitu ya. Nah, oke. Kalau kalian lihat file inputnya di sini ya, ini aku bukanya di Notepad aja biar bisa di highlight. Enggak, di ini aja di PDF. Oke, kalau kalian buka file inputnya ya, itu kan ada beberapa bagian yang penting.
Nah, di bagian awal ini yang judulnya adalah Initialize Simulation, ini ada beberapa bagian penting. Pertama, dia nyuruh, file inputnya nyuruh LAMS-nya untuk set unit kalkulasinya as metal di sini ya. Kemudian nyuruh dimensinya jadi 3 dimensi, ya. Kemudian nyuruh boundary conditionnya di 3 dimensi ini di sumbu X, Y, dan Z sebagai periodik tiga-tiganya. Dan yang terakhir, mode kalkulasinya adalah atau atom style-nya, yaitu atomic gitu. Ini yang penting ya. Nah, oke, maksudnya metal ini apa Kak? P ini apa? Atomic ini apa? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa di Google di sini ya. Masuk ke dokumentasi LAMS-nya. Cari aja di Google gitu ya. Tulislah LAMS apa? Ini apa lagi? Nah, tulis saja LAMS apa judulnya tadi? Units gitu ya. Nah, nanti akan muncul units command, LAMS documentation. Pencet ini, nah nanti akan kelihatan di sini ya. eh Units itu apa maksudnya? Eh, oke ini internetnya nge-lag. Nah, jadi units ini untuk menentukan satuan dari hitungannya tuh apa. Karena kita milih metal gitu ya. Berarti ya emang dikhususkan buat logam gitu. Nih, metal tuh ini. Jadi masanya dalam gram per mol, jaraknya dalam atom, waktunya dalam mikrosekund, energi dalam EV gitu ya, dan sebagainya. Tuh. Nah, kalian bisa pilih yang lain untuk kasus yang lain ya nantinya. Tuh, misalnya ada real, ada SI ya dan sebagainya lah. Gitu. Oke. Kemudian ada dimension di sini penting, tapi lebih penting boundary di sini ya. Saya tunjukkan boundary itu gimana dokumentasinya. Ya cari aja LAMS, lalu tulis boundary. Nah, nanti akan keluar boundary comments di sini ya. Nah, di sini boundary comment ya. Boundary, lalu kemudian kalian tulis misalnya PPP kayak tadi gitu ya. P di sini artinya adalah condition boundary boundary condition yang periodik. Kalau F itu non periodik dan fix, S itu non periodik dan shrink wrap, dan M itu non periodik dan shrink wrap with a minimum value. Gitu. Ya, ini contohnya di sini ya. Nah, oke. Terus yang terakhir ini ada atom style. Atom style itu apa? Atom style itu adalah buat ngeset si mode kalkulasinya. Nah, buka laman ini, atom style comment, kurang lebih nyuruh buat eh, atribut per atom tuh apa aja ya, mode kalkulasinya lah basically. Nah, karena kita atomik ya, berarti emang disuruh buat ya udah ngitung biasa aja gitu. Ini bisa yang macam-macam yang lain. Nih ya, tergantung kebutuhannya apa. Oke. Nah, lalu setelah diinisialisasi, lalu baru buat atomnya. Nah, jadi LAMS itu dia juga bisa bikin sel simulasinya sendiri pakai komen-komen yang ada di sini gitu. Nah, ini aku jelasin ya. Kurang lebih di sini adalah nyuruh bikin buat BCC. Tuh, BCC lalu buat sebuah box gitu ya dengan unit lattice-nya 010101 ya. Maksudnya apa ya? Jadi di X itu dari 0 ke 1, dia dari 0 ke 1, Z dari 0 ke 1. Kemudian bikin aja ini ya, satu bikin boxnya ya.
dengan indeks 1, kemudian bikin si lattice BCC-nya di sini. BCC dengan orientasi ini. Ini orientasi dari si kotaknya. Gitu. Terus duplikatlah sekali ke semua arah. Basically ini cuma bikin eh, FeBCC dengan isinya dua atom. Cara bikinnya kayak gini. Ini ribet kan ya? Nah, nanti perintah yang di sini ya akan digantikan sama atom SK gitu. Bayangin ini aja buat bikin eh, FeBCC dua atom aja seribet ini gitu. Maka kita bisa ganti ini ya dengan atom SK kalau kita mau bikin yang lebih kompleks. Nah, lalu ada bagian yang ini, define interatomic potential. Nah, perintah yang penting itu ada di dua ini. Ini yang penting, yang perlu diperhatikan ya. Nah, pertama ada pair style. Jadi ini nyuruh si lamsnya ya buat ngeset, oke, kita pakai medan gaya atau interatomic potential, tipenya namanya EAM, Embedded Atom Method. EAM khusus tipe FS gitu. Jadi EAM pun ada tipe-tipenya. Contohnya ada EMFS gitu. Oke. Hmm. Nah, kalau yang PERCO-F ini nyuruh apa? Kurang lebih adalah nyuruh buat lamsnya ke directory potentials dari lams, cari file yang namanya fe2.eam.fs, lalu ambil potensial ya, potensial ya atom Fe gitu. Ya, ini baru satu contoh dari per style dan per coef. Jadi ada macam-macam file potensial ya. Ada Lennard Jones, ada MEAM, ada BOP namanya, dan macam-macam lah. EAM pun ada macam-macamnya ya namanya. Ada EAMMM, EAMFS, dan sebagainya. Ini salah satu contohnya aja yang standar. Gitu. Nah, kalau sudah, ya, yang penting lagi di sini adalah nyuruh si lamsnya buat, oke, sekarang lamsnya disuruh ngitung energi potensial dari semua atom ya sini, masukin hasilnya ke variabel Eng namanya. Nah, nanti eh, energinya dijumlah semuanya ya, lalu masukin ke yang namanya variabel E atoms. Oke. Nah, sekarang ini tahap lamps yang beneran di run minimization. Intinya ada di sini. Jadi sebelum mulai simulasi, pastikan ada perintah ini, reset time step ya. Jadi biar hitungan lapsnya itu nggak ketumpuk-tumpuk. Jadi kita start dari nol lagi gitu. Nah, intinya ada di sini, perintah fix ya. Jadi disuruh fix ya. Oke, suruh istilahnya kayak ngasih suatu keadaan fisis buat atom, semua atom ya, semua atom yang indeksnya satu, sini ya, ngasih di sini ya, ngasih di box ini, ngasih tekanan 00 gitu ya. Jadi kita kasih si boxnya ya, si box yang isinya BCCFE tadi, tekanannya 0 ke semua arah atau ISO. Oke. Nah, kalau yang termo ini, perintah termo itu fungsinya buat ngasih tahu lams buat ngeprint 10 kali di sini ya. Oke. Pokoknya ngeprint 10 kali deh gitu disuruh lamsnya. Nah, tiap-tiap bukan tiap 10 kali ya. Iya, 10 kali. Terus yang di print apa aja? Oh, ini yang di print. Yang di print ada langkahnya, kemudian potensial energinya, panjang si boxnya di X, Y, Z, lalu tekanannya ya, pressnya itu tekanannya,
Dan PXXPYYPZZ ini kurang lebih adalah tensor tekanan. Ya ini nggak penting sih. Ini fisika banget. Pokoknya di press ini di sini. Ini C atoms tuh apa ya? C atoms tuh berarti apa ini? Nggak tahu juga sih. Oke, lanjut aja. Nah, itu. Nah, eh, nah nanti gitu ya. Suruh minimisasi di sini pentingnya nih. Jadi kita punya struktur. Struktur awal ini itu belum belum optimal gitu ya. Istilahnya ini masih berantakan strukturnya. Nah, kita nyuruh si lamsnya ini buat pokoknya tolong ubah posisi dua atom tadi, dua atom Fe tadi di dalam box. Biar apa? Biar satu energinya itu lebih rendah atau batas konvergen ya istilahnya. Batas konvergen energinya itu di 10 pangkat min 25 untuk energi dan 10 pangkat min 25 untuk gayanya. Dan ini adalah jumlah step yang dilakukan ya. Ada berapa nih? Ada minimal 5.000, maksimal 10.000 gitu. Kalau udah nanti kita nyuruh buat ngeprint nilainya di situ. Gitu ya. Jadi sesuai dengan tugas laporan, ini cukup mudah, mudah banget bahkan. Jadi tolong ya kalian bandingkan energi kohesi hasil simulasi MD ya yang tadi kalian kerjakan dengan hasil studi literatur untuk kasus bersih murni. Ini terserah mau MD juga, mau DFT juga, mau pakai metode lain juga boleh. Nah, nanti jelaskan gitu ya, jelaskan apa yang ditemukan ya, perbedaannya di mana, lalu jelaskan kalau hasil sekian di simulasi MD itu kenapa dari dasar teori simulasi MD-nya, MD klasiknya ya. Dan kalau yang kalian temukan di studi literatur tuh kenapa nilainya segitu, dia pakai metode apa, dan dasar simulasinya tuh gimana. Yang singkat aja gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Itu untuk yang simulasi pertama, simulasi energi kohesi besi. Dan yang kedua adalah simulasi tes tarik uni aksial besi di suhu ruang. Nah, ini yang penting. Oke, nah ini aku jelaskan dulu tujuan untuk apa ya. Jadi, ini aku sambil buka video deh. Nah, jadi simulasi tes tarik uni aksial itu kurang lebih adalah simulasi untuk mengetahui respon mekanik dari suatu material akibat adanya pembebanan eksternal pada satu arah. Oke, let's say aku punya HP ku nih. Ini ya, nih. Let's say ini adalah sebuah potongan besi. Itu. Nah, besi ini mau kita tarik. Nih, mau kita tarik. Nah, ini kelihatan kan ya videonya? Eh, kelihatan ya? Ya udah. Pokoknya anggap aja lah gitu. Kalian punya HP misalnya, kalian tarik ke satu arah gitu ya. Pakai dua tangan kalian. Nah, theoretically, besi itu ya, HP kalian akan meregang. Nah, selama meregang, itu dihitung. Oke, di arah yang kalian tarik, dihitung tegangannya berapa, tekanannya berapa gitu ya. Nah, nanti kalau kalian eh, buat suatu grafik gitu ya, nanti akan ada grafik kekuatan tarik. Nah, kalau kalian Google misalnya, kalian Google di sini, eh, ya kalian Google apa? Stress strain curve atau tegangan tegangan sorry kurva tegangan regangan gitu ya. Ya maksudnya kan kayak gini nih. Eh, Nah, maksudnya kan kayak gini nih. Tuh, jadi akan ada suatu perilaku mekanik gitu ya. Jadi
pada pertambahan panjang tertentu gitu ya, nanti tegangannya akan meningkat secara linear awalnya. Nah, nanti akan ada masa dia di mana oke, ibaratnya kalian narik tuh masih bisa balik lagi. Kalau masih bisa balik lagi dari panjang awal, dari panjang yang udah kalian tarik, itu berarti masih elastis. Nah, nanti kalau udah ditarik tapi udah nggak bisa balik lagi, artinya kalian material yang udah ada di area ini, gitu. Udah ada di area plastis. Nah, nanti akan ada di mana kalian tariknya sangat kuat ya sehingga regangannya udah panjang nih, materialnya udah sangat meregang, lalu patah atau ya udah lepas gitu. Itu titik fracture-nya gitu. Oke. Nah, kekuatan paling maksimum dari material itu adalah di puncak kurva ini gitu. Oke. Nah, mana lagi? Oke. Nah, oke balik lagi ya. Dan kita tujuannya adalah untuk ngecek untuk kasus besi murni ya strukturnya BCC di suhu ruang 300 Kelvin. Oke. Sebelum aku jelasin secara fisis dari simulasinya, di sini aku akan jelaskan ini aku jelaskan cara ngerjainnya dulu. Oke, gitu. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu bikin atom SK-nya di sini ya. Gitu. Ini aku cuma jelaskan aja tutorialnya. Kalau penasaran bisa dilakuin. Tapi ini bukan buat file inputnya ya. File inputnya udah aku kasih. Gitu. Nah, jadi di sini adalah cara buat si file inputnya lewat atom SK. Gitu. Nah, jadi misalnya kalian buat suatu folder. Sini namanya misalnya 02 tensile. Nah, masuk ke foldernya, kalian buat pertama nih ya, di Atom SK ya, buat suatu kisi BCC ya, dengan, ya ini Atom SK tuh gini cara bacanya. Jadi, nyuruh Atom SK buat mode bikin suatu kisi BCC, panjang kisinya 2,856, atomnya besi, lalu suruh simpan dalam suatu file namanya febcc.cfg. Copy ininya perintahnya lalu masuk ke folder yang tadi yang kita udah bikin. Misalnya aku udah bikin di sini ya. Aku udah bikin namanya 02 tensile sini. Lalu copy perintahnya enter. Oh, salah. Bentar. Oke, tentu aku udah bikin duluan. Aku hapus dulu. Misalnya gini ya, buat lagi. Oke. Oh iya, ini salah. Ini aku ternyata kurang. Oke. Di modulnya tuh, oh sorry, ini kurang satu minus ya di sini ya. Ini kurang satu minus di sini nih. Ini aku tandain. Harusnya di sini perintahnya gini ya. Yang benar. Atom SK minus minus create ini ya. Kalian harusnya gini ya caranya nih. Sorry, aku typo di sini. Nah, pokoknya bikinlah ini di copy ke terminal, lalu di paste di sini terminal, lalu yes. Basically di sini kalian bikin suatu kisi besi BCC panjang kisinya sekian BCC FE ya. Nah, simpannya dalam CFG. Oke.
Nah, kalau udah ya sekarang kita pengen memperbesar struktur besinya gitu. Misalnya kita buatlah seperti ini. Ya, atom SK, FEBCC, CFG. Nah, jadi suruh baca atom SK suruh baca file ini, lalu diduplikasi ke semua arah sebanyak 10 kali, ya. Lalu simpan dalam file yang namanya fe super.cfg sama xyz. Di copy di sini. Copy lalu dipaste di sini. Boom. Oh, salah. Oke. Nah, pokoknya ikutin aja lah caranya. Oke. Nah, di sini akan udah kebikin ya file fe super xyz sama fe super cfg gitu. Nah, yang aku kasih ke kalian itu adalah file inputnya ya. Nah, jadi ini udah aku kasih ke kalian, namanya adalah fesuper.data gitu ya. Harusnya ada di Teams atau udah kemarin aku kasih di Zoom. Tuh. Nah, di sini aku punya contohnya di sini ya. Bisa ada contohnya di sini di aku. Sebentar. Nah, ini nih. Nah, yang dibaca sama LAMS ya, kalian sebenarnya harus bikin file ini. Misalnya kalian punya suatu struktur yang besar nih ya, bikin pakai Atom SK. Nah, kalian harus bikin suatu file yang kayak gini nih. Ini judul filenya yang pertama, uni aksial, bla bla bla. Nah, dalam file ini ada sebanyak 2000 atoms. Ya, harus persis tulisannya gini, atoms pakai S, 2000 atoms. Nah, karena di sini cuma ada Fe, berarti cuma ada satu atom types. Ya, lalu simulation box-nya itu kalian sesuaikan dengan yang tadi. Kan di sini ukuran kisinya ya, ukuran kisinya kan eh, 0,2856. Sorry, salah. Hapus. Ini kan ukurannya kan kisinya tadi kan 2,856 kan. Ini satu satu kisi nih. Nah, kan kita tadi duplikasi ke arah X-nya 10 kali kan. Berarti kali 10. Maka panjang boxnya yang di arah X adalah 28,56. Maka tulis di sini. Dua apa? Pokoknya nih arti dari line ini tuh gitu. Jadi ukurannya di arah X itu 0 sampai 28,56. Sama juga buat yang Y sama yang Z. Nah, terus jangan lupa buat tulis ini ya, XLO XHI, YLO YHI, ZLO ZHI. Nah, terus yang di sini adalah buat definisi masanya. Oke, jadi massa dari atom yang nomor satu ini ya, pokoknya massa dari atom indeks satu itu 55,87847 ini adalah massa dari besinya gitu. Dan habis ada tulisan atoms di sini. Nah, ini akan ada oke, ini akan ada koordinat dari si besinya. Oke, jadi yang pertama ini ya, ini adalah si nomor atomnya nih. Nomor atom satu sampai nomor atom ke 2000 gitu di sini nih. Oke, nah angka satu sebelahnya adalah indeksnya gitu. Kita ngasih tahu ini adalah atom indeks satu alias besi gitu. Nah, yang kanan ini ya urutan nih dari ini adalah koordinat atom X, koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, X, Y, Z, urutan gitu ya, buat semua atom ada di sini, gitu. Nah, oke, di sini sekali lagi ya, buat yang pertama ini kalian nggak perlu ya, kalian nggak perlu ngubah apapun. Oke, pokoknya udah aku kasih fs super dot datanya ini ya, tinggal kalian pakai.
Oke. Nah, cara pakainya gimana? Kalian habis download file ini nih, kalian Ctrl Shift S ya, save as. Nah, kalau ini nggak bisa. Nah, coba nih aku bikin file baru. Nah, kalian save file ini di mana? Ya, kalian ke directory lamps-nya, pergi ke file yang kalian bikin tadi buat simulasi yang kedua, yaitu jangan lupa ya save as-nya diganti jadi fe super dot data. Kecil semua ya tulisannya. Replace. Nah, oke. Nah, sebelum aku jelasin lagi fisiknya ya, ini aku kalian kopas ya perintah yang ada di sini nih. Perintah. File inputnya nih. Kalian blok semua di sini ya. Sampai yang terakhir nih, sampai all done. Di copy semua. Ya. Ke notepad. Oke. Lalu ke notepad. Ya. Lalu paste di sini gitu. Oke. Nah, lalu simpen di directory lamps yang kalian kerjakan tadi. Sebagai apa? Sebagai file inputnya. Teruslah, misalnya file inputnya adalah in.tensile.lmp. Save. Gitu. Oke. Ini kenapa speaker lagi ini dah. Sebentar. Oke, tes, 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 tes. Nah, oke, gitu ya. Pokoknya simpen aja file yang tadi. Nah, kalau sudah ya, kalian ke PowerShell, ke direktorinya yang tadi yang kalian kerjakan, pastikan ya di dalamnya ada file ini nih. Nah, ini aku hapus dulu deh file dump-nya ya. Nah, harus ya kalian isi pertama kali ngerjain harusnya isinya ini. Oh, kecuali log, sorry. Ini aku hapus dulu. Nah, isinya harusnya ini ya. Ada AutoMax yang tadi, ada file data, dan ada file ini, LMP-nya, inputnya. Nah, terus kalau mau mengerjakan, ya kayak tadi lagi, LMP, spasi strip in, spasi in.tensile.lmp. Lalu enter. Ya, kalian tunggu aja sampai selesai simulasinya. Gitu. Oke, nah, jadi kalau sudah gitu ya, ini sambil menunggu gitu ya,
Sambil menunggu, ini akan saya jelaskan fisiknya gitu ya dari simulasi ini. Mungkin langsung aja gitu ya, terkait sama tugasnya gitu. Oke. Nah, ini aku skip dulu ya tugas yang kedua karena ini berhubungan dengan Ovito gitu ya. Nah, ini aku mau jelasin buat gimana sih kalian ngerjain laporannya. Nah, buat yang ketiga di sini nih. Eh, nggak nyambung ya. Ya udah, nyambung sih. Oke, dua yang dan ini aku mau jelasin bagian yang dua sama tiga di sini ya. Di sini kan suruh menganalisis gitu ya perubahan tegangan gitu ya atau kekuatan tarik maksimum gitu. Nah, itu didapat dari mana? Ya didapat dari si simulasinya tadi. Nah, kalau kalian lihat ya di file inputnya, kan pertama tadi ada biasa ya ada inisialisasi, lalu ada ini nih, ini penting. Jadi kalian harus, jadi di sini line ini ya, itu nyuruh si lamsnya buat baca FS super datanya atau baca si simulasinya itu apa, simulation box-nya sama atom-atomnya gimana. Lalu ini force field-nya dan nah bagian pentingnya itu ada di sini nih. Nah, jadi sebenarnya nih itu nggak langsung ditarik ya dari si besinya gitu. Jadi ya kalau kalian lihat ini ada beberapa tahap. Pertama ada tahap yang namanya ekuilibrasi. Jadi kurang lebih itu nyuruh buat lamsnya. Nih lamps itu kan basically itu dia nggak bisa ngeset temperatur. Ngeset temperaturnya adalah dengan ngasih kecepatan ya, kecepatan awal ke atom-atomnya setara dengan energi kinetik yang seharusnya di suhu 300 gitu. Jadi di sini penting nih. Jadi kurang lebih ini adalah nyuruh buat semua atomnya ya, buat punya kecepatan setara dengan sebuah atom di suhu 300 gitu. Oke. Dan kemudian di fix ini ya itu adalah netapin fisisnya ya, fisis dari si sistemnya untuk ada di kondisi NPT ya, kondisi tekanan dan temperatur konstan di suhu 300 gitu. Oke, jadi pertama nyuruh kecepatannya 300 nih. Kita ngasih kecepatan 300, lalu kita nyuruh lamsnya buat oke, stay di suhu 300 dan tekanannya nol ke semua arah. Oke, lalu kita suruh print hasilnya ya. Lalu suruh ini nih, lalu suruh eh, lamsnya buat ngerjain 20.000 step. Dengan satu step itu lamanya adalah 1 femtosecond gitu. Artinya apa? Artinya ya satu step tadi ya di simulasi ini itu setara dengan di waktu realnya ya itu sama dengan 1 fs gitu. Nah berarti total simulasinya nanti ya pas sudah selesai itu akan ada sebanyak berapa? Sebanyak 20.000 fs atau 20 ps, 20 picosecond. Jadi sebenarnya sebentar banget. Nah, jadi pertama ya, pertama di sini adalah suruh si lamsnya buat, oke, kita suhunya 300 dulu, tekanannya konstan 0 dulu, gitu. Nah, baru yang kedua adalah tahap si deformasinya atau tahap tarikannya di sini. Nah, kurang lebih di sini adalah nyuruh buat siapa? Buat si eh, lamsnya. Oke, pertama kita pastiin lagi ya. Di sini tekanan dan suhunya tetap 300. Oke, dipastiin dulu. Nah, lalu nyuruh si lamsnya buat oke kecepatan tarikannya tolong di set di sekian di 10 pangkat 10 di sini nih. Oke. Nah, baru yang di keduanya di sini ya. Fix yang kedua adalah
Nah, fix yang kedua di sini adalah sekarang nyuruh buat deformasi ya, deformasi dari si boxnya se ke arah tolong deformasi atau tarik ya, tarik semua atom yang indeksnya satu ke arah X gitu ya, ke arah X ini nih. Ke arah X ini nih ya, satu X ini dengan kecepatan tarikannya sebesar S rate tadi yang kita tulis gitu. Nah, terus kita suruh, oke, sekarang benerin ya posisi atomnya yang udah ditarik tadi gitu. Nah, terus kita nyuruh si lamsnya buat ngeluarin ini nih. Satu ada kita suruh keluarin ya. Pertama adalah regangannya berapa. Kemudian kita suruh keluarin tegangan di X berapa, tegangan di Y berapa, dan tegangan di Z berapa gitu. Nah, ini semuanya dalam satuan gigapascal ya. Itu GPA. Ini satuannya GPA ada dijelasin di sini ya. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah nyuruh si atomnya ya, yang nyuruh si lamsnya buat apa? Buat bikin file dump yang ekstensinya CFG. Nah, dump ini isinya apa? Dump ini istilahnya kayak screenshot gitu loh. Screenshot dari pas kita narik setiap 250 step gitu. Oke, nah ini kalau sudah selesai simulasinya. Nah, ini. Kalau kalian lihat ya, yang pertama ini nih ya, di simulasi yang pertama ini nih, kalau kalian lihat outputnya di terminal, nah ini ada tulisan temp nih, temperatur nih. Kalau kalian lihat temperaturnya nih, start 300 nih, kan kita nyuruh 300 kan. Nah, karena kita eh, ibaratnya ngagetin si atomnya, oke langsung jeder 300 Kelvin. Nah, dia tuh nggak siap, makanya dia suhunya turun dulu nih. Nggak stabil dulu, baru stabilnya di akhir-akhir. Di sini nih. Oke, akhirnya udah nyampe suhu 300. Gitu. Jadi gitu, apa namanya, simulasinya. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya panjang simulasi selnya berubah kan di sini nih. Oke. Nah, ini kita asumsi udah stabil di suhu 300 Kelvin. Baru kita tarik di sini nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini nih. Jadi, ini adalah phase train ya. Ini tarikannya. Ini persentase tarikan. Oke, pertama belum ditarik nih. Suhunya 300. Nah, terus eh, tegangan ke arah X 0, ke arah Y 0, ke arah Z 0. Nah, karena aku bilang apa tadi? Karena aku bilang kita nariknya ke arah X ya, di perintahnya tadi nih, di ini, nariknya ke arah X di sini ya, di form 1X ya, berarti yang tegangannya bertambah harusnya adalah di arah X ya kan, di sini nih, gitu. Nah, pas regangannya 1%, regangannya 1% di sini, tegangannya 1,31 gigapascal. Lalu lanjut lagi gitu ya. Pas tegangannya 2%, lanjut tegangannya jadi 2,76 gigapascal. Seterusnya sampai tegangannya 0,2 sorry 0,2%. Sorry sorry. Ini 1%, 2% ya sampai tegangan kita nariknya tegangannya udah 20% gitu. Nah, jadi keluarlah sini variasi dari tegangan di arah X, di arah Y dan di arah Z gitu. Udah. Nah, apa lagi? Jadi seperti itu ya. Oke, nah tugas kita kan lanjut ke tugasnya, laporannya ya. Nah, di laporan yang kedua ini, aku minta kalian buat pertama, bikin buat plot dari keluaran TXT-nya gitu. Nah, jadi yang aku bilang tadi di sini nih, phase train, apa, regangannya berapa persen gitu ya.
1%, 2%, tegangannya, semuanya di sini itu tersimpan di berkas ya, yang namanya adalah ekstensinya adalah .txt. Nih aku udah nulis di sini ya. Ini nih, mana teh? Ini nih ya, fsuper.txt. Kalian buka pakai notepad gitu ya di sini. Nah, ini nih, ini ininya ya. Kurang lebih ini adalah regangannya. Regangannya ini bukan dalam persen nih. Ini dalam pokoknya nggak ada satuannya ya. Ini regangannya, ini tegangannya. Nih, ini yang lebih detail ya daripada yang di terminal. Jadi mohon diplot dari sini. Nah, ini aku saranin kalau kalian buka file txt-nya, hapus line pertama. Udah gitu. Hapus terus ke atasin. Ini disimpan ya. Nah, terus ya udah kalian udah punya file ini, silahkan gitu ya. Kalian bisa plot terserah mau pakai Python boleh, pakai Excel juga boleh, itu terserah kalian gitu. Ya, di sini kan aku nggak bilang ya, nggak bilang plot pakai apa, terserah mau pakai Excel boleh, pakai Python boleh, itu terserah, itu caranya kalian ya. Tanya aja ChatGPT caranya gimana, gitu ya. Aku nggak memaksakan apapun. Nah, ini misalnya aku contohin ya, aku contohin di eh, di Excel nih. Kalian kopas tadi angka-angkanya semuanya di file txt-nya, lalu klik ke data ya, lalu klik text to column di sini. Terus pencet delimited ini, next, space ya, klik space yang di sini, space, lalu next, lalu finish. Sudah. Nah, kalian ya udah tinggal blok aja dua ini nih, blok kolom A dan B di blok, lalu bikin plotnya. Udah, plotnya pakai yang scatter ya. Sudah, ini dapat dapat seperti ini, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau plot yang lain ya udah tinggal di blok aja semuanya, gitu. Kayak gini misalnya nih. Ini di blok semua, lalu udah selesai. Nih, kelihatan ya. Yang biru ini ke arah X. Yang apa nih teh? Yang oke. Yang oranye ini yang Y. Yang abu-abu ini yang Z. Gitu ya. Kelihatan ya di sini ya. Gitu. Pokoknya terserah mau pakai apapun ya. Yang penting bisa dibaca rapi. Nah, lalu kemudian jelaskan perubahan tegangannya dengan apa yang ditampilkan di Ovito. Gitu ya. Nah, kalian lihat Ovito-nya sekarang. Nah, ini aku mau bahas Ovito dulu ya. Ovito itu bisa di-download dari laman ini. Pokoknya pencet aja linknya. Lalu, ini aku contohin ya. Ini aku copy linknya. Ini aku buka misalnya di sini ya. Aku buka, salah. Sebentar. Ovito. Ini aku copy linknya. Hmm, buka ya lamannya. Nah, kalian download yang Windows, nih pencet Windows. Kalau kalian Windows, lalu pencet yang basic di sini. Nanti langsung download harusnya ya. Nah, gitu. Oke. Nah, eh nah kalau udah nanti tinggal di next next aja, udah langsung ke install. Oke. Nah, kita misalnya sekarang tahap mau ngebuka file dump-nya tadi nih atau screenshot tadi dari simulasinya. Jadi buka Ovito-nya ya. Di search di Windows, dibuka Ovito-nya. Lalu kalau mau ngebuka filenya, ini agak berbeda dari yang lain, pencet Ctrl I. Lalu di blok semuanya nih, semua dump file di blok semua nih, ya. Lalu open. Nah, oke udah. Kalian dapat di sini nih. Dan di Ovito ini, itu aku jelasin sedikit ya. Kayak ini ada tampilan top,
right, left, front, sorry. Top, front, left, dan perspektif. Ini yang bisa kalian goyang-goyangin, sebaiknya yang perspektif aja ya. Kalian bisa zoom in, zoom out. Nah, di sini ya, kalau kalau kalian mau explore di sini, itu akan ada beberapa informasi yang penting. Ada number of particles di sini, ada 2000 particles. Kemudian kalian, oh ya misalnya kalian mau lihat ininya deh, perubahan gerakannya gimana. Sebenarnya kalian tinggal pencet ini aja nih, animasi. Udah, tuh. Ntar ada perubahannya di sini nih tuh. Atomnya akan bergerak-gerak sendiri di sini kan. Nah, kalian jelaskan perubahannya tuh ada di mana sih, gitu. Ada di mana dan kapan, gitu. Nah, aku jelasin lagi di Ovito ini ada tools, gitu ya. Jadi kalian buka modifikasi, ya, buka ini nih add modification, ya, terus cari yang namanya polyhedral template matching atau PTM, ada nggak di sini? Nah, ini nih, pencet polyhedral template matching di sini. Nah, langsung warnanya berubah jadi biru. Kenapa biru? Karena ini nih, kelihatan di sini ya. Oke, biru ini menandakan Alvito ini ngedeteksi gitu ya. Kalau struktur yang ada di sini itu masih BCC semua. Oke, kita jalanin gitu ya. Lihat perubahannya masih BCC atau enggak gitu. Nah, kelihatan kan ternyata ada perubahan nih jadi warna hijau, jadi warna putih. Nah, kalian lihat kapan perubahan warna hijaunya, kapan putihnya, atau ada merahnya gitu. Ini dari sini ya. Hijau tuh FCC, merah tuh HCP, putih itu artinya dia tidak teridentifikasi gitu. Nah, kalian lihat batas rusaknya ya, kira-kira batas patahnya dia tuh ada di mana. Dicocokin gitu. Nah, kalian kira-kira aja lah di mana, nggak harus tepat banget. Nah, pokoknya tuh di outputnya cuma ada 80 screenshot. Nah, 80 screenshot kan berarti setara dengan eh, regangan 20% kan. Oke, berarti kalau kalian mau cari regangan 10% tuh, berarti ada di tengah-tengah dong. Gitu. Kalian cocok-cocokin aja gimana caranya. Oke? Nah, itu tugas kedua. Tugas ketiga sekarang adalah buat sel simulasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Oke, jadi kalian, ini aku tunjukin caranya ya. Misalnya kalian ke perintah ini lagi gitu ya. Kalian masuk lagi ke perintah atau meska yang ini nih, di copy, masuk ke terminal kalian gitu ya. Oke, let's say sekarang, oke, ini biar nggak berantakan kita ke ke bikin directory baru, misalnya MacDir 03. Kita masuk ke sini, ya, lalu kita jalankan perintah yang create dulu ya. Suruh create ini dulu, create satu kisinya dulu, udah. Lalu kita bikin, tadi kan cuma duplikat 10, 10, 10 ke semua arah. Bagaimana kalau kita duplikat 20 gitu ya, ke semua arah. Nah, akhirnya ada jadi berapa nih? Jadi 16.000 atom sekarang. Oke, ada 16.000 atom nih. Tadi kan sebelumnya cuma 2.000 ya. Oke, nah sekarang caranya adalah kalian buka, buka file hasilnya di 03 ini nih, dibuka yang XYZ-nya pakai Notepad, open with Notepad. Nah, kalian tinggal apa nih, hapus yang dua atasnya ya, lalu copy semuanya, di copy, masukin ke Excel ya. Gini nih jadinya nih ya. Terus kalian ini benerin dulu ya apa desimalnya. Sini nih benerin desimalnya. Terserah mau berapa. Misalnya kayak gini deh. Nah, lalu pokoknya kalian adjust aja. Gimana caranya di adjust? Gimana sih? Nah, di adjust aja di sini. Nah, oke.
Nah, terus ini kan koordinatnya nih. X, Y, Z. Kita tujuannya di sini adalah mau ngedit data si supernya tadi. Gitu. FE super dot data. Jadi ini FE-nya diganti angka satu. Kita bikin ini ya. Urutan angka nih. Gini caranya. Terus angka satu. Terus klik di ujung sini. Lalu tulis fill series. Jadi ada angka 1 sampai 16.000 ke bawah. Lalu kolom keduanya ganti angka satu. Ini samain aja semuanya. Misalnya tinggal di copy aja. Copy semuanya. Sorry. Kalian sebelumnya tuh copy dulu ya. FS supernya tadi nih. Cari di sebelumnya. FS super dot datanya di copy. Sama inputnya. Di copy ini dua-duanya. Masukin ke direktori baru kalian. Ya. Sekarang buka. Buka yang FS super data di direktori baru. Nah, yang bawah ini nih, yang atoms ini, itu semuanya kalian hapus semuanya pokoknya. Kalian hapus sampai bersih gitu ya. Pokoknya hapus aja, hapus. Kalian ganti sama yang kalian bikin di Excel tadi. Di copy ini yang di Excel, taruh di sini. Sudah, selesai. Ya, pokoknya nggak usah khawatir formatnya ini pasti benar dah. Terus jangan lupa atasnya diganti sama apa? 16.000 atoms. Dan jangan lupa di sini ya, simulation box-nya diganti ukurannya. Kan tadi ini ya, ini aku annotate. Tadi kan 10 kali nih duplikatnya. Sekarang duplikat 20 kali. Berarti ukurannya adalah 2,856 dikali 20. Nah, itu berapa? Itu diganti ya. Di sini nih. Kalau aku hitung tuh berapa teh? 2,856 kali 20. Itu berapa sih ini? Nah, 57,12. Tulis di sini. Diganti di sini ya. 57,12. Tulis 57,12. Tulis 57,12. Di save. Nah, gitu. Oke. Nah, udah ya. Terus kalau udah, ya kita lakukan lagi simulasi LAMS-nya. Gitu. Tulislah di PowerShell-nya, di direktorinya ya, yang tadi disimpan, file terbarunya, lmp, spasi minus in, spasi in dot bla bla bla. Udah, oke, gitu. Ini akan lama waktunya ya. Harusnya 8 kali waktu simulasi yang pertama, gitu. Atau 10 kali, tergantung laptopnya kalian, gitu. Oke. Ini akan lama jadi tunggu aja. Kalaupun kegedean, kalian kecilin aja gitu. Jangan 20 20 20. Let's say 11 11 11 atau 12 12 12. Nah, nanti tinggal diatur bagian ini jumlah atom, ukuran boxnya sama koordinat si atomnya masing-masing gitu. Oke, itu tugas yang ketiga ya. Nah, nanti kalau udah ada hasilnya ya, kalian plot lagi ya. Tadi plot yang original sama plot yang terbaru nih yang ukuran sel lebih besar, terus jelaskan bedanya apa gitu. Oke, ya. Pokoknya gitu. Ini aku cancel deh. Nah, pokoknya gitu caranya. Lakukan aja. Nah, terus untuk yang keempat ya. Nah, ukuran yang keempat ini sekarang kita mau ngecek kalau beda temperatur efeknya gimana gitu. Nah, kalian sini bikin lagi nih. Bikin lagi folder baru. Misalnya folder 04. Sini nih. Kalian copy file sebelumnya misalnya ya. Copy file sebelumnya, file terutama file input ya, input sama super, masuk di copy, taruh file yang baru, kita mau ubah suhu misalnya ya,
Nah, ubahnya di mana? Di file inputnya nih, di LMP. Nah, kalian buka, terus ganti semua angka yang 300 jadi suhu yang kalian mau gitu. Karena aku di sini nggak bilang ya suhunya berapa ya. Itu terserah suhunya berapa, bebas satu aja cukup gitu. Mana tadi? Ini ya. Let's say jadi angka berapa? Yang ekstrim deh, 500 misalnya, 500 Kelvin. Atau 600 deh, 600 dua kalinya suhunya ya. Contohnya misalnya gini. Pokoknya jangan jangan ini ya, jangan jangan keliru semuanya yang 300 ganti jadi temperatur baru. Kayak aku di sini contohnya nih. Nah, kalau udah dipastiin semuanya udah, baru lanjutin lagi simulasinya di PowerShell. Pindah ke direktori yang baru di sini. Jalanin kayak tadi lagi lmp -in.tensile. Nah, kalau udah kelihatan nih temperatur 600 nih baru di sini nih. Gitu. Oke? Pokoknya nggak usah khawatir angka keduanya apa. Selama angka pertamanya 600 berarti benar. Pokoknya dicek aja lah ya kayak gimana. Terus kalian laporkan efeknya apa yang ditemukan. Pokoknya kalian bikin plotnya lagi, terus lihat bedanya apa di situ. Oke? Nah, yang terakhir ya adalah sekarang beda kecepatan tarikan. Nah, tadi kan kecepatan tarikannya kan 10 pangkat 10 ya. Sekarang pengen kecepatan tariknya yang lebih kecil, 10,9 sama 10,8. Lihat bedanya apa di situ. Sorry, ini jadinya yang 10,9 aja ya. Ini kayaknya kelamaan yang 10,8 ini. Tapi kalau kalian penasaran nggak apa-apa. Wajibnya di 10,9 aja ya. Gitu. Nah, kalian buka aja eh, Lamps-nya sini ya, dibuka. Bikin folder baru lagi kayak tadi. Misalnya kayak gini. Terus copy dari yang sebelumnya yang original. File inputnya sama file super datanya. Nah, kopas di sini. Nah, lalu buka file inputnya yang baru di sini nih ya. Dengan notepad. Nah, gantinya di mana? Gantinya di sini nih. 10-nya let's say kita mau ganti ke 9. Tuh. Oke. Terus buka PowerShell, pindah ke direktori yang baru, lalu jalankan lmp -in in.tensile lalala. Nah, nanti efeknya itu akan kerasa di bagian deformasinya. Itu nanti akan ada bedanya lah gitu. Nanti cek aja. Efeknya akan apa? Akan lebih lama simulasinya. Dan mungkin kurvanya juga berbeda gitu. Nanti silakan diplot aja. Nanti jelaskan bedanya apa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung email ya. Bisa langsung email ke alamat ini. budiantonoreva@gmail.com. Bisa langsung email ke sini. Oke, dan deadline tugasnya adalah ini ya, Jumat ya, Jumat tanggal 19 Desember 2025 pukul 23.59. Nah, nanti kumpulannya di mana? Harusnya sih di Teams ya dari Pak Haris bilangnya. Tuh. Oke. Eh, oh ya, formatnya apa aja ya bebas, terserah. Mau pakai Word, LaTeX, pokoknya ketik aja lah ya laporannya. Singkat aja nggak usah panjang-panjang. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.